Dun sanak Minang satu, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Bahkan yang lebih mulia lagi, kita dijumpakan dengan bulan yang penuh berkah Ramadan. Sudah sepantasnya bagi kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita semua berhak mengindahkan bulan Ramadan ini. Dan sanak Minang satu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah terfikir dalam keseharian kita bahwa negara kita ini sekarang penuh dengan masalah? Masalahnya tidak satu saja. Masalah ekonominya, birokrasinya yang berbelit-belit, masalah bencana yang terjadi di mana-mana, masalah yang karena lahir dari jiwa-jiwa orang-orang yang ada di negeri kita sendiri. Korupsi merajalela. Hari ini kita banyak melihat seolah-olah tidak adilnya keputusan-keputusan yang seolah-olah membela orang-orang yang salah. Banyak sekali permasalahannya. Sebenarnya masalah ini disebabkan oleh satu hal saja. Apa masalah tersebut? Jauhnya jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti pendidikan yang mengatakan hari ini pendidikan bermasalah, orang-orang yang ahli di dalamnya sudah berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Bencana yang silih berganti di mana-mana terjadi, pakar dan ahlinya sudah berusaha untuk mencegahnya. Kesehatan juga seperti itu. Sumber daya manusianya juga seperti itu. Semua berusaha untuk menyelesaikan masalah. Namun, ada satu cara yang sebenarnya bisa menyelesaikan semua masalah. Dan solusi tersebut adalah solusi terbaik yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama pernah menyusun kenapa sahabat selalu selesai masalahnya sedangkan kita tidak. Mengapa sahabat dalam masalahnya yang komplit bisa menjadi orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah sedangkan kita belum sampai kepada hal itu. Karena mereka memiliki 6 sifat yang mulia. Sifat yang pertama mereka adalah yakin bahwa tidak ada tempat meminta selain kepada Allah dan tidak ada jalan untuk bahagia selain menirukan jalan Muhammad SAW. Artinya apa? Kebesaran yang ada dalam hati mereka itu tidak sedikit pun ada kebesaran makhluk. Yang mereka takuti hanya Allah. Tempat mereka meminta hanya Allah. Mereka yakin yang memberi makan mereka itu bukan manusia, bukan pekerjaannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka juga yakin bahwa langkah terbaik untuk mendekat dengan Allah adalah menirukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasul itu adalah toladan dan tidak hanya bagi perorangan saja, tapi bagi seluruh kalangan. Toladan bagi seorang pemimpin, toladan bagi seorang ayah, toladan bagi seorang pemuda, toladan bagaimana memimpin rumah tangga, toladan bagaimana memimpin umat, toladan bagaimana memimpin ketika berperang, semuanya. Kemudian selanjutnya, sahabat memiliki sifat yang mulia. Mereka senantiasa memperbaiki sholat mereka. Bagaimana mereka ketika bertakbir, Allahu Akbar, mereka tidak sedikit pun mengingat dunia. Beda dengan kita. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar dalam sholat, semua urusan dunia masuk ke dalam ingatan kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita menjadi orang yang menyusun rencana hidup kita ketika kita melakukan gerakan sholat. Banyak ulama yang menasihati kita bahwa kalau sholat kita bermasalah, maka hidup kita bermasalah. Dan mungkin saja yang terjadi hari ini seperti itu. Kenapa kita banyak masalah? Kenapa di negeri ini banyak masalah? Mungkin sholatnya tidak terperbaiki dengan baik. Kemudian sifat ulama, sifat sahabat yang mulia yang ketiga adalah
Mereka senantiasa belajar, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat akan Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Bagaimanapun keadaannya, ketika sendiri, ketika bersama, atau ketika berjamaah sekalipun, mereka senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu anhum tetap taat kepada Allah meski sendiri ataupun bersama. Kalaulah ini kita amalkan sebagai warga negara yang baik, maka insya Allah negeri ini akan aman. Kemudian sifat yang keempat sahabat adalah memuliakan saudara muslimnya. Teman-teman, pernahkah kita sadari sahabat senantiasa memuliakan saudara-saudaranya dibandingkan nyawanya sendiri? Semua sahabat seperti itu. Artinya apa? Negeri mereka yang mereka tempati itu aman dan damai. Hari ini yang terjadi dengan kita apa? Kita berusaha mengais kepentingan pribadi kita tanpa memikirkan hak-hak orang lain. Sehingga apa? Di sanalah murkanya Allah Subhanahu wa taala datang. Korupsi contohnya. Itu tandanya orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka takut kepada Allah, kalaulah mereka memikirkan saudara-saudara mereka yang lain atas hak-haknya, maka kecurangan-kecurangan seperti ini tidak akan terjadi. Kemudian yang kelima, sifat sahabat adalah senantiasa mereka dalam memperbaiki niat mereka. Mereka beribadah karena Allah, mereka bekerja karena Allah, mereka hidup untuk Allah. Mereka tidak sedikit pun bekerja, tidak sedikit pun beribadah, mereka tidak sedikit pun hidup kalau hanya untuk manusia. Dan yang keenam adalah mereka senantiasa mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan. Jadi ada 6 langkah untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Maka dengan 6 langkah tadi, insya Allah semua masalah kita, baik masalah pribadi, keluarga, ataupun bangsa ini, insya Allah Allah yang akan selesaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.